Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Let's go. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membuat video untuk tugas akhir dari mata kuliah ilmu balaghah. Jadi, balaghah adalah ilmu yang membahas keindahan bahasa Arab, terutama bagaimana makna disampaikan dengan cara yang halus dan tepat. Nah, salah satu gaya bahasa yang sering digunakan dalam balaghah adalah kinayah. Nah, kinayah ini cukup menarik karena maknanya tidak disampaikan secara langsung, tapi lewat ungkapan kiasan yang tetap bisa dipahami maksudnya. Oke, supaya lebih mudah dipahami, di video ini kami akan membahas pengertian kinayah, jenis-jenis kinayah, dan contoh sederhananya. Langsung saja ke video ini. Oke, masuk ke pengertian kinayah. Apa pengertian dari kinayah? Kinayah adalah ungkapan yang maknanya tidak disampaikan secara langsung, tetapi ditunjukkan melalui isyarat atau maksud tersembunyi. Sementara makna aslinya masih mungkin dipahami secara bahasa. Dengan kata lain, kinayah digunakan ketika seseorang tidak menyebutkan secara langsung maksudnya atau terus terang, tetapi pembaca atau pendengar dapat menangkap makna yang sebenarnya dari konteks kalimat. Secara singkatnya, kinayah adalah cara menyampaikan maksud secara tidak langsung. Setelah kita sudah mendengarkan pengertian dari kinayah itu sendiri, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai apa saja sih macam-macam dari kinayah tersebut. Apa saja makam-makam kinayah? Nah, kinayah ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu ada kinayah sifat atau kinayah yang membahas tentang sifat. Yang kedua yaitu ada kinayah mausuf. Nah, kinayah ini biasanya digunakan untuk membahas tentang yang disifati. Dan yang ketiga yaitu kinayah nisbah. Nah, kinayah nisbah ini biasanya digunakan untuk penegasan hubungan. Untuk pengertian dari macam-macam kinayah tersebut, misalnya dari kinayah sifat ini digunakan untuk menentukan sifat seseorang atau sesuatu tanpa menyebutkannya secara langsung. Nah, sedangkan kinayah mausuf ini ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan orang atau benda tertentu dengan melalui cirinya saja. Dan yang terakhir yaitu kinayah nisbah. Nah, kinayah nisbah ini biasanya digunakan untuk menegaskan hubungan sifat dengan pelakunya. Oke, selanjutnya dari pembahasan sebelumnya yang tentang macam-macam atau jenis-jenis kinayah, kita beralih ke contoh-contohnya. Apa saja contoh kinayah? Yang pertama itu ada contoh kinayah sifah, yaitu kathirur romad, artinya banyak abu dapurnya. Makna kinayahnya yaitu orang yang dermawan. Penjelasannya karena apa? Karena ungkapan ini secara zahir hanya menggambarkan kondisi dapur yang penuh abu sisa pembakaran. Namun dalam tradisi Arab, dapur yang sering menghasilkan abu menandakan bahwa pemilik rumah sering memasak makanan, terutama untuk menjamu tamu. Dari kebiasaan inilah lahir makna tersifat berupa kedermawanan. Inilah ciri khas kinayah di mana ungkapan tidak langsung digunakan untuk menyebutkan sifat seseorang secara halus dan terhormat. Yang kedua ada contoh kinayah mausuf. Contohnya yaitu tawilun najat, yaitu artinya panjang tali pedangnya. Makna kinayahnya yaitu orang yang tinggi dan gagah serta berwibawa. Penjelasannya, ungkapan ini tidak bermaksud menjelaskan panjangnya tali pedang secara fisik. Dalam kebiasaan Arab, tali pedang yang panjang biasanya dimiliki oleh orang yang bertubuh tinggi dan berpostur gagah. Oleh karena itu, ungkapan tersebut digunakan sebagai isyarat untuk menunjukkan sosok tertentu, bukan benda yang disebutkan. Dalam hal ini, kinayah berfungsi untuk menunjukkan mausuf orang yang disifati tanpa menyebutkan secara langsung makna literalnya.
Terakhir contoh ketiga yaitu kinayah an-nisbah. Contohnya yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 157 yang berbunyi kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Artinya mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Makna kinayahnya yaitu hubungan kedekatan, perlindungan dan saling melengkapi antara suami dan istri. Yang menjelaskan yaitu ayat ini tidak bermaksud menyatakan bahwa suami dan istri adalah pakaian secara fisik, tetapi kata libas pakaian digunakan sebagai kinayah karena pakaian memiliki fungsi menutup, melindungi dan melekat pada dekat dengan tubuh. Sifat-sifat tersebut kemudian dinisbatkan kepada hubungan suami dan istri. Jenis kinayah ini disebut kinayah nisbah karena tidak hanya menyebutkan sifat, tapi juga menetapkan hubungan tertentu antara dua pihak secara implisit. Ungkapan ini menunjukkan kedalaman makna relasi suami istri dengan bahasa yang sangat halus dan bermartabat. Dan di sini saya ingin menyampaikan kesimpulan poin-poin teman-teman saya yang dibicarakan tadi. Yang pertama, dalam ilmu balaghah, kinayah merupakan salah satu gaya bahasa yang berperan penting untuk memperindah teks, termasuk Al-Quran. Kinayah adalah ungkapan kiasan atau sindiran yang menyiratkan makna lain tanpa mengatakannya secara langsung. Berbeda dengan majaz, kinayah memungkinkan makna asli dari sebuah kata tetap sah dan bisa dipahami di samping makna kiasan yang dimaksudkan. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada keberadaan qarinah atau bisa disebut petunjuk yang menghalangi makna asli pada majaz. Qarinah tersebut ada, sedangkan pada kinayah qarinah itu tidak ada. Terus yang kedua, kinayah terbagi tiga. Jadi kinayah pertama tuh kinayah sifah yang artinya menyeratkan sifat. Yang kedua kinayah masbuk menyeratkan subjek, dan kinayah nisbah menyeratkan hubungan antara sifat dan subjek. Mungkin sekian dari saya. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.